Tepuk tangan buat Allah kita. Silahkan duduk. Oke, puji Tuhan. Tim musik di tempat, oke. Shalom. Shalom. Oh, puji Tuhan. Lama nggak berjumpa, ya, karena pandemi. Dan puji Tuhan hari ini setelah sekian lama nggak berjumpa, saya bersuka cita saudara beribadah di tempat yang baru yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya dulu, berapa banyak saudara yang datang punya masalah? Angkat tangan. Ada masalah, tinggi-tinggi yang punya masalah. Oh, yang nggak angkat tangan hebat berarti ya. Oke, yang punya masalah, siapa yang sedang bergumul dengan masalahnya? Oke. Ada yang punya masalah didiemin aja. Nggak ada kapan selesainya nggak tahu. Yang sedang bergumul, saya mau kasih tahu, bersukacitalah dengan masalah saudara. Aminnya kurang semangat. Bersukacitalah dengan masalah saudara. Karena masalah ditambah pergumulan sama dengan berkat. Saya selalu ngomong sama jemaat, kita mesti akrab dengan masalah. Karena masalah itu sebenarnya mendatangkan berkat buat hidup kita. Yang siap diberkati katakan amin. Yuk kita buka Kejadian pasal 32, semua ada di layar, ayat 24 sampai 30. Hari ini kita belajar tentang masalah ditambah pergumulan jadi berkat. Gimana itu? Kita akan belajar dari kisah seseorang yang bernama Yakub. Kita baca bersama-sama, semua ada di layar. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, saut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yang percaya katakan, amin. Saudara, waktu dulu saya baca ini nggak terlalu ngerti. Tetapi dalam pergumulan hidup saya melihat ini satu contoh. Pribadi Yakub ini adalah satu contoh pribadi yang bergumul. Kita bisa meneladani ini hidup orang ini, hidupnya itu penuh dengan pergumulan. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana pergumulan itu mendatangkan berkat buat hidupnya. Saudara, saya cerita dulu latar belakang. Kenapa cerita ini ada? Gimana Yakub itu bergulat dengan Allah. Dulu saya nggak terlalu ngerti saudara, tetapi ini menarik sekali. Karena gini, biasanya Allah itu berbicara melalui mimpi. Ya, kepada orang-orang perjanjian lama seringkali melalui mimpi atau dia mengutus malaikatnya. Tetapi di sini Allah melakukan bersentuhan langsung dengan orangnya. Nah saudara, kalau kita belajar kisah Yakub, maka saudara akan mengenal Yakub itu dari dalam kandungan itu orang yang hidupnya sudah penuh dengan konflik. Orang yang penuh dengan konflik. Gitu ya. Maafkan yang namanya Yakub. Gitu.
Itu penuh dengan konflik. Nah, saudara perhatikan ya, dia tuh sudah dinubuatkan, dari kandungan itu sudah dinubuatkan bahwa dia itu yang akan menerima hak kesulungan. Tapi coba perhatikan saudara, dari dalam kandungan, itu dia ada penuh konflik. Dia berusaha dengan kekuatannya untuk memenuhi apa yang sudah dinubuatkan itu. Saudara lihat dalam kandungan, itu dia tarik. Dia tarik kaki kokonya, abangnya, Esau, dengan harapan dia mau keluar duluan. Gila ya, masih dalam kandungan bisa tarik tumit abangnya. Karena dia pengen jadi yang sulung. Tapi tetap akhirnya Esau juga yang keluar. Nah saudara, untuk nubuatan itu bahwa dia akan menerima hak kesulungan, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha dengan kehebatannya sendiri dan menghalalkan segala cara. Apa yang dia lakukan? Kita semua tahu. Dia menipu kakaknya, abangnya, untuk mendapatkan hak kesulungan itu dengan semangkok kacang merah. Lalu dia tipu bersama-sama dengan ibunya, bersekongkol. Dia nipu bapaknya dengan berpura-pura menjadi seperti Esau. Ya, ibunya yang masak makanan kesukaan bapaknya yang biasa dilakukan oleh Esau. Lalu dia mulai mengenakan pakaian berbulu supaya dia dikira Esau. Nah coba perhatikan saudara, begitu bapaknya ketipu dan Esau tahu bahwa dia sedang ditipu, betapa marahnya Esau. Dan apa yang dilakukan Esau? Dia bilang begini, aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu karena kamu sudah menipu aku dan mengambil hak kesulunganku. Lalu apa yang dilakukan saudara? Dia lari. Ibunya menyarankan dia untuk segera lari supaya nggak dibunuh oleh Esau. Nah saudara, dia lari kemana? Disuruh lari ke rumah pamannya yang akhirnya jadi papa mertuanya, yaitu Laban. Di rumah Laban pun konflik saudara. Konflik sama papa mertuanya, konflik sama adik-adik iparnya, keluarga daripada anak-anak laki-laki daripada Laban, keluarga daripada istri-istrinya. Konflik juga rebutan harta kekayaan. Dia tipu Laban, dia konflik dengan adik-adiknya. Akhirnya dia lari kembali ke Kanaan. Kembali ke rumah ayah dan ibunya. Nah, saudara dengar baik-baik. Disinilah cerita ini terjadi pada waktu dia lari. Kenapa dia lari? Karena Laban juga mau bikin perhitungan sama dia. Laban juga bikin perhitungan karena dia sudah tipu Laban. Dia lari di ketakutan. Nah, dia seberangkan itu istri-istri dan anak-anaknya lebih dulu di tepi sungai Yabok. Lalu dia sendirian di situ. Dia lari juga dari Laban. Saudara tahu apa yang terjadi dengan dia pada waktu itu? Waktu dia lari menuju tanah Kanaan di tepi sungai Yabok yang akhirnya dinamai tempat itu Penil. Dia sedang yang namanya kepepet. Kenapa? Karena dia sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Dan itu menyangkut nyawanya. Kenapa? Karena di belakang ada Laban, di depan ada Esau yang sedang menunggu dia dan hendak membunuh dia. Ini bahasanya begini, maju kena, mundur kena. Ada yang sedang ngalami gitu? Maju kena, mundur kena. Atau sedang kepepet, sudah gak tahu lagi mesti kemana. Karena mau balik, di sana ada Esau yang sudah menunggu dia dan hendak membunuh dia. Mau balik lagi ke belakang, ada Laban mertuanya yang siap-siap bikin perhitungan dengan dia. Dan dia ada di dalam titik kritis kehidupan. Dan itu mempertaruhkan nyawanya. Akibat daripada dia hidup seperti itu, mencoba meraih apa yang Tuhan janjikan dengan kekuatannya sendiri, maka dia menghadapi masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Tapi dengar baik-baik.
kabar baiknya ini. Tapi justru di keadaan ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima berkat yang besar. Ada yang sedang kepepet. Kalau kepepet itu belum benar-benar kepepet gitu ya, masih ada jaraknya. Kalau kepepet itu sudah benar-benar udah nggak tahu lagi mesti kemana ini gitu ya. Punya masalah mesti kemana, bingung gitu. Ada di titik persimpangan, nggak tahu mau ke kanan ke kiri, semua mentok gitu. Ada yang begitu? Saya kasih tahu, hari ini ada kabar baik buat saudara. Tuhan senang menjumpai orang-orang yang kepepet maksud saya. Dan dia mau memberikan berkat yang besar. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan sama-sama. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, katakan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Yang percaya kasih Tuhan, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yang percaya katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Hari ini Tuhan mau bicara buat saudara yang punya masalah, yang mau bergumul dengan masalah saudara. Masalah ditambah pergumulan mendatangkan berkat. Nah, kita akan belajar ada 3 berkat dari pergumulan yang dialami oleh Yakub. Yang pertama ayat 24, kita baca dulu ayat 24. Lalu perhatikan ini, tinggallah Yakub seorang diri. Nah, saudara, kenapa dia itu menyeberangkan anak-anaknya, menyeberangkan istri-istrinya, ternak dombanya duluan, dan di situ dia tinggal seorang diri. Inilah saat dimana orang itu ngalami yang namanya kepepet dan gak tahu lagi mesti kemana. Udah mentok. Segala upaya, segala hal, segala kecerdasan, kepandaian, kekayaan dia sudah lakukan semua. Kekuatannya dia sudah kerahkan untuk menangani banyak masalah. Tapi toh pada akhirnya tidak ada jaminan bahwa kekayaannya itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kekuatannya pun juga enggak bisa menyelesaikan masalahnya. Buat saudara yang dilimpahi kekayaan, dengar baik-baik. Ada waktunya kekayaan saudara enggak akan bisa tolong hidup saudara. Inilah yang dialami oleh Yakub. Dia ini orang yang super cerdas, pinter. Karena dia nenek moyang Israel, dan Israel itu dikenal orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang punya keahlian, kecerdasan yang luar biasa di dunia ini. Tapi dengar baik-baik, kehebatan dia, ada satu titik di mana sudah nggak bisa lagi tolong dia. Apa yang dia punya sudah nggak bisa lagi tolong dia. Dia ada di satu titik di mana
Nggak ada jalan lain kecuali dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan pernah berpikir kalau kita ini kaya, saudara bisa selesaikan semua masalah saudara dengan kekayaan. Jangan saudara berpikir kalau saudara itu penuh dengan karunia-karunia dan punya kehebatan, saudara bisa bereskan semua masalah saudara. Ada satu titik di mana yang saudara andalkan itu nggak akan bisa tolong saudara lagi. Dan saudara hanya bisa mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah saat di mana Yakub seorang diri. Karena dia sadar sepenuhnya apa yang selama ini dia andalkan. Apa yang selama ini menjadi kekuatannya. Sudah gak bisa lagi tolong hidupnya. Dan dia sadar sepenuhnya hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Masalah yang terjadi seharusnya nomor satu, pergumulan itu membuat Yakub bergantung kepada Allah. Masalah yang terjadi seharusnya menyadarkan kita siapa kita ini sebenarnya. Saya berdoa buat saudara kalau sedang mengalami masalah supaya kita ini sadar siapa kita sebenarnya. Kita ini sebenarnya siapa? Mungkin selama ini kita terlalu sombong. Kita terlalu merasa diri kita kuat. Kita merasa kita hebat. Masalah yang saudara alami itu menyadarkan siapa kita ini sebenarnya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kata seorang diri di tepi sungai Yabok itu dalam bahasa Semarangnya, kalau ada orang Jawa di sini, tahu? Itu bahasa Semarang, Perancis Semarangnya itu tenger-tenger. Do you know tenger-tenger? Tenger-tenger, dia nggak tahu lagi mesti gimana. Orang sudah keberatan masalah. Dan itu menyadarkan siapa kita sebenarnya. Dengar ya, siapa saudara sebenarnya? Sehebat-hebatnya saudara. Sekaya-kayanya saudara. Dengar baik-baik, saudara perlu Tuhan Yesus. Dan gak ada lagi yang bisa tolong saudara kecuali Tuhan Yesus. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Mazmur 119 ayat 67 berkata begini. Yuk baca sama-sama. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kapan? 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 Sekarang, iya kapan? Sekarang itu menjelaskan pada kita kapan? Waktu aku tertindas. Orang itu kalau nyaman, seringkali nyimpang. Tapi waktu kena masalah, mulai cari Tuhan. Dan mulai belajar berpegang pada firman-Nya. Jadi masalah itu baik enggak sih? Hai. Saya itu belakangan ini kalau khotbah gitu, saya bilang ayo jemaat akrab dengan masalah. Karena kalau kau nyaman, seringkali nyimpang. Daud itu begitu, pengalaman hidupnya gitu. Begitu nyaman nyimpang. Tapi begitu ada masalah, tertindas, kita mulai lurus. Dan saat-saat seperti itu, saat-saat kita sadar bahwa kita itu perlu Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, sadar ya, sadar. Kamu perlu Tuhan.
Saya khawatir udah punya masalah berat, nggak sadar-sadar. Gitu. Jadi yang punya masalah kasih tahu, sadar ya, kamu perlu Tuhan, gitu loh. Kamu perlu Tuhan, gitu. Memang ada juga yang dablek sih. Udah masalahnya berat, nggak sadar-sadar. Seharusnya masalah itu menyadarkan kita, siapa kita sebenarnya. Yang perlu Tuhan angkat tangan, katakan sama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Katakan, ayo. Kau segala yang percaya, katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Yang kedua, ayat 25, berkat apa yang kita terima dalam pergumulan. Ayat 25, mari baca sama-sama, 2, 3, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Apa yang dilakukan? Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yang kedua, pergumulan itu merubah karakter kita. Ya, dan ini yang seringkali dilakukan lewat masalah itu. Seringkali Tuhan memukul karakter kita yang buruk untuk menimbulkan karakter yang baik. Yakub ini dipilih Tuhan, tapi sayang karakternya buruk, suka nipu. Jadi masalah itu memukul pangkal sendi pahanya, itu bicara tentang kekuatannya, kesombongannya. Dipukul oleh Tuhan, bus. Bukan untuk menghukum dia. Bukan untuk menyakiti dia. Bukan untuk menghancurkan hidupnya. Tapi supaya menimbulkan karakter yang baik. Kalau saudara kena masalah, ada masalah, saya kasih tahu, bukan karena Tuhan gak sayang saudara. Bukan karena Tuhan itu benci sama saudara dan ingin menghukum saudara dengan masalah itu. Gak ada bapak itu yang ingin menghancurkan anaknya. Lewat masalah itu, dia ingin pukul karakter saudara yang buruk yang selama ini mungkin saudara gak sadari. Saudara ada kesombongan mungkin. Terlalu mengandalkan kekayaan dan sok gitu. Merasa paling hebat sendiri. Saya kasih tahu, masalah itu seringkali memukul karakter kita yang buruk supaya menimbulkan karakter yang baik. Dengar ya, masalah itu memurnikan hidup kita. Masalah itu memproses hidup kita. Dalam pergumulan yang kita hadapi, nomor satu, dengar baik-baik, ini berkat yang luar biasa. Sebelum saudara rindu untuk mendapatkan berkat terobosan dan mujizat, sadari itu, Tuhan mau muncul karakter yang baik, karakter Kristus lewat masalah itu. Ada seorang yang bernama Warren Buffett, saudara tahu ini? Warren Buffett, tahun 2015 dia ditulis sebagai orang terkaya ketiga di dunia dan sampai sekarang masih sangat kaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ditulis dia menyumbangkan hartanya 37 miliar US dollar. Setara dengan 570 triliun. Besar enggak? Katakan sama-sama, besar. Untuk memberantas kemiskinan dan pendidikan di negara-negara terbelakang. Saudara, kapan dia lakukan itu? Kapan dia lakukan itu? Pada waktu, saudara baca, istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal.
Padahal istrinya sudah pesan dari semenjak lama masih hidup. Supaya Warren ini punya kepedulian terhadap orang miskin. Tapi dia nggak mau tahu, saudara. Memang orang, maaf ya, makin kaya itu makin ego. Egonya makin menonjol. Dan nggak peduli dengan orang lain. Tapi lewat masalah yang terjadi, yaitu kematian istrinya. Dan itu sangat memukul. Bukan memukul hartanya, tapi memukul karakternya yang ego, yang tidak mau peduli dengan orang lain. Lewat kematian istrinya, memukul karakternya yang ego itu, dan merubah karakternya. Dari semenjak itu, dia selalu menyisihkan hartanya untuk orang-orang miskin dan untuk pendidikan di dunia yang terbelakang. Yakub juga demikian. Lewat masalah yang terjadi, itu mengubah karakternya. Yang penipu, yang suka menipu, berubah muncul karakter yang baik. Saya berdoa buat saudara, tangkap ini baik-baik. Ini blessing nomor 1 kalau menurut saya. Ya, perubahan karakter itu lewat pergumulan masalah hidup saudara. Jangan sampai saudara udah ngalami masalah, udah ngalami pergumulan, tapi gak berubah-berubah. Kasih tahu kiri kanan, berubah ya sis, berubah ya bro, gitu. Berubah gitu. Jangan dablek-dablek gitu. Jangan bandel-bandel bilang berubah ya sis, berubah ya bro. Yang mau berubah, angkat tangan, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Katakan, tak pernah. Tuhan berkati umat-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Biar ada perubahan karakter, berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi katakan, berubah menjadi seperti Kristus. Lewat masalahmu, jadi seperti Kristus. Tak pernah. Saya berdoa saudara sadar betul. Karena ada orang yang gak sadar. Waktu masalah itu terjadi, bukan mengubah hidupnya jadi lebih baik, tapi membuat hidupnya jadi lebih pahit. Membuat hidupnya jadi lebih kecewa, karena dia berpikir Tuhan sedang menghukum dia. Banyak orang dalam proses ini meninggalkan Tuhan, karena dia punya paradigma yang salah dengan masalah. Kalau dia bisa menyadari itu, saya percaya karaktermu, kau akan sadar ada yang perlu diubah dari karakter hidupmu. Masalah itu baik. Masalah itu mengubah. Perjalanan 20 tahun saya menggembalakan di kota Semarang. Saya mau kasih itu, berkat yang terbesar adalah mengubah karakter saya. Saya itu dulu mirip-mirip Yakub. Tapi begitu dirubah. Dan saya mulai menyadari itu perlu proses panjang. Tuhan tuh kasih bonus. Di masa pandemi banyak gereja ditutup. Justru saya buka gereja di Serpong. Wah, itu luar biasa itu. Dan sekarang sudah 2 kali ibadah di Serpong. Dan diberkati. 5 bulan aja itu gereja disubsidi sama Semarang. Sekarang sudah surplus. Hanya 5 bulan saja. Maret 2022 saya buka itu.
Dan itu juga membuat saya sama anak-anak saya jadi lebih dekat. Anak-anak saya 2 udah menikah di Serpong. Luar biasa. Januari nanti saya punya cucu. Wah, itu berkatnya mengalir terus, saudara. Gak berhenti berkat. Sudahlah, kalau sudah ikuti proses Tuhan, gak usah klaim, teriak-teriak berkat. Itu pasti ngikuti. Kalau karakternya sudah berubah, Tuhan lihat bisa dipercaya, ngikuti berkat itu. Sekali lagi bilang, sadar ya sis, sadar ya bro. Yang ketiga, terakhir, ayat 26. Lalu, ayo sama-sama 2, 3, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Pergumulan itu yang ketiga mendatangkan kasih karunia. Yakub tidak mau melepaskan malaikat itu sampai malaikat itu memberkati Yakub. Yakub beroleh kasih karunia. Namanya yang penipu itu artinya diubah menjadi Israel. Artinya Tuhan yang membela. Saudara dengar baik-baik, penderitaan itu adalah berkat yang tersamar. Kesulitan itu adalah mujizat yang belum terjadi. Jadi saudara mesti pahami itu. Mari berpikir dari kacamata Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah, yuk baca sama-sama 2, 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita. Dengar baik-baik, Dia nggak diem. Saudara jangan berpikir kalau saudara bergumul dan belum ada jawaban. Saudara jangan berpikir Tuhan gak mau tahu. Dia sedang turut bekerja. Ngapain Pak kerjanya? Yang pasti dia mengubah karakter hidup kita. Dia mengajar kita untuk bergantung kepada Dia sebelum berkat itu dicurahkan. Supaya itu mendatangkan kebaikan. Berkat itu tidak mendatangkan malapetaka buat saudara, tapi mendatangkan kebaikan buat saudara. Mari kasih lihat foto yang berikutnya. Oke, tahu siapa dia? Yulio. Yang angkatan saya pasti tahu. Anak muda nggak tahu. Anak muda taunya K-pop. Gitu ya. Siapa itu? K-pop itu siapa itu? Yang kemarin udah nggak usah dibahas itu ya. Yang Blackpink. Kalau anak muda taunya Blackpink. Kalau ini kayaknya yang atas nggak tahu ini ya. Ini opa siapa gitu ya. Tapi yang seusia saya tahu, Julio Iglesias. Saudara tahu gimana cerita hidupnya? Dia itu sebenarnya cita-citanya bukan penyanyi. Dia itu cita-citanya jadi pemain bola terkenal. Dari semenjak dia sekolah, dia itu sudah ikut klub. Yaitu namanya klub Real Madrid Castilla, divisi 2. Dia sudah main bola. Sudah seneng, udah pengen jadi pemain bola. Nah, posisinya kiper, jadi dia pengen jadi kiper terkenal. Itu kerinduannya. Dari semenjak muda. Tapi, waktu dia kuliah, mengalami kecelakaan. Beberapa tulang tubuhnya patah, sehingga dia nggak bisa main bola lagi. Wah itu hancur orang itu, hidupnya hancur waktu itu. Karena dia dari muda itu, dari kecil itu udah pengen jadi pemain bola. Hancur, udah nggak bisa main bola lagi. Itu orang benar-benar mentalitasnya terpuruk banget. Tapi doa dengar baik-baik, Tuhan itu bisa turut bekerja. Waktu dia dirawat di rumah sakit, waktu tulangnya patah kecelakaan. Ada seorang suster, perawat, pinjemin dia gitar. Nah disitulah dia main gitar.
dia keluar talenta menyanyinya. Lewat peristiwa yang sebenarnya kayak kebetulan gitu ya. Jadi suster itu kasih pinjam itu supaya dia nggak jenuh di rumah sakit. Ya kamu jreng nyanyi-nyanyilah gitu ya. Tapi di situ dia main, dia mulai keluar bakat nyanyinya. Sehingga saudara tahu, setelah saudara tahu sekarang dia ini seorang penyanyi pop yang sangat terkenal. Coba sudah melakukan 100 juta rekaman dalam 14 bahasa, 500 konser di 5 benua. Duitnya udah berapa itu? Sampai sekarang mesti ada royalti yang terus dibayar. Nggak kalah dengan pemain bola. Jadi saudara, penderitaan itu memang berkat yang tersamar. Kesulitan itu memang mujizat yang belum terjadi. Jangan pernah putus asa jadi orang Kristen. Apapun keadaanmu. Kau punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya tutup. Perjalanan 20 tahun di kota Semarang bukan perjalanan yang mudah. Saya pernah mengalami titik-titik di mana masa-masa saya sudah mau give up. 5 tahun pertama saya nggak bisa, gereja nggak bisa kasih saya gaji sebagai full timer gembala. Kadang-kadang saya menutup defisit itu dari berkat yang saya terima. Perjalanan itu nggak mudah. Saya coba berusaha membuat gereja itu tetap bisa survive. Banyak cara dengan kekuatan saya kebanyakan. Ya, saya ikut-ikutan daripada gereja-gereja lain. Di Jakarta saya punya hubungan. Saya datangkan pengkhotbah top. Nah, saya kenal baik dengan Pak Wiryo. Saya bilang, Pak Wiryo kalau ada pengkhotbah bagus kirim Semarang. Waktu dikirim pengkhotbahnya itu penuh jemaatnya. Pengkhotbahnya pulang, habis lagi jemaatnya, nggak ada lagi. Sampai pada satu titik, saya ngalami betul, separuh pengerja lebih keluar. Waduh, ada yang adu domba, ada yang macam-macam lah. Intinya saya nggak pernah lupa itu. Tapi itulah saat dimana Tuhan sedang memukul karakter hidup saya. Saat dimana Tuhan sedang membentuk saya untuk menjadi hamba seperti Dia. Untuk belajar mengandalkan Tuhan. Dan saudara tahu, setelah itu, dan saya mengerti itu, dan membuat saya nggak pahit, nggak kecewa dengan penggembalaan. Saya sebenarnya udah mau give up tuh, mau saya serahkan ke pusat. Saya merasa nggak mampu, saya merasa nggak bisa. Bayangin separuh pengerja keluar lebih. Saya pernah loh alami saudara, ya khotbah, ya WL gitu. Jadi WL habis itu khotbah, ya pernah jadi asyir juga. Karena nggak ada pengerja, bukan karena nggak ada kerjaan, nggak ada pengerja gitu. Cuma nggak bisa main musik aja gitu. Kalau bisa main musik sambil nyambi itu juga tuh. Karena nggak ada pengerja. Tapi saudara tahu, waktu kita mau berubah, kita ngerti maksud Tuhan dari setiap masalah kita. Ada hamba Tuhan dari India datang. Dia bilang begini, mulai dari sekarang aku tahu hatimu, aku tahu keadaanmu. Mulai sekarang ini, gereja ini tidak akan pernah kekurangan pengerja. Saya nggak pernah cerita. Dan benar, sampai hari ini, gereja di Semarang nggak pernah kekurangan pengerja. Dulu kita kekurangan pemain musik, sekarang kita surplus pemain musik. Makanya kita bisa jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Kayak Pak Bambang itu, saya kalau pergi bawa tim musik juga. Gitu. Pergi jalan kemana-mana bawa tim musik. Kita memang kiblatnya ke Medan, Pak Bambang. Gitu. Ya khotbah nyanyi gini. Gitu saudara. Bukan karena ikut-ikutan, tapi memang punya hati yang sama. Punya hati yang sama. Jadi itu, bawa musik, gak pernah kurang, sampai hari ini. Kalau ada 1-2 pindah, itu masuk lagi 5. Gak pernah kekurangan pengerja sampai hari ini. Dan berkembang, dan terus berkembang, bahkan di masa-masa pandemi, kita survive keuangan.
Sehingga kita bisa buka cabang lagi di Serpong di masa pandemi. Kita bisa desain gereja, renovasi gereja di masa pandemi. Yang sebelum pandemi kita nggak bisa. Beli LED aja kayak bisa waktu sebelum pandemi. Justru beli LED-nya di masa pandemi. 3x8, renov gerejanya. Kalau saudara searching di YouTube, itu gereja anak muda udah buat lampu apa semua di renov. Ya mirip-mirip, ya nggak sebagus sih, tapi mirip-mirip kayak GSJS gitu. Ya buat sedemikian rupa. Jadi gereja yang bernuansa muda. Gitu. Bukan hanya gereja anak muda. Yang tua juga boleh datang ke situ. Dan saya bilang begini, yang tua harus datang ke GBI Crown Village. Kenapa Pak? Karena kalau engkau tua, kamu kebaktian di Crown Village akan jadi awet muda. Gitu. Dan gak akan tua-tua. Umurnya aja yang tua. Itu lihat gembalanya. Tadi di sini dibilang, wah awet muda, makin ganteng. Benar saudara. Karena ibadahnya di GBI Crown Village Semarang. Saya berdoa hari ini saudara, lewat masalahmu akan mengubah hidupmu yang pertama. Yang kedua lewat masalahmu kau akan mengenal Tuhanmu. Bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih hidup. Mari bangkit berdiri saudara. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari tutup mata saudara. Ambil waktu sesaat, bersaat teduh sama Tuhan. Khususnya saudara yang sedang menghadapi masalah, saudara yang sedang bergumul. Apapun masalahmu, mari datang sama Tuhan. Mungkin ada yang sudah gak kuat, sudah gak tahu lagi mesti gimana. Hari ini responi Tuhan. Tidak ada bapak yang menghukum, apalagi menghancurkan anaknya. Masalah itu untuk mengubah karakter kita. Masalah itu untuk membuat kita bergantung sama Dia. Mungkin selama ini kau terlalu sombong, kau terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mungkin selama ini kau gak sadar ada karakter-karakter yang buruk yang kau gak pernah mau berubah. Hari ini datang yuk sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Rendahkan dirimu. Dia Tuhan Bapa yang baik, yang tetap sama, yang rindu untuk menolong hidupmu. Yang merasa gak kuat, Tuhan aku mau ditolong. Aku udah gak kuat Tuhan, tolong aku. Saudara boleh angkat kedua tanganmu, datang sama Tuhan. Oh, ampuni kesombonganku ya Tuhan. Yang angkat tangan saudara yang bisa berdoa dengan bahasa roh, bangun dirimu doa dengan bahasa roh.
Ulurkan tanganmu buat anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Hambamu berdoa, biar kasih karunia, anugerah itu turun dalam hidup anak-anakmu. Kau sedang mengubah karakter mereka. Engkau sedang mengajari mereka untuk bergantung kepadamu. Mari jamah Tuhan. Jamah, 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 jamah. Jamah mereka Tuhan. Jamah anak-anakmu di sini. Sekali lagi yang angkat tangan katakan, tak pernah berakhir kasih